Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahda, biasa dipanggil Nabila. Baiklah, ini sedikit cerita tentang orang yang bermimpi, mungkin tuh seperti hidayah atau petunjuk dari Allah ya, melalui mimpi gitu, tentang lalai sholat gitu. Pada suatu kisah, para malaikat menyeret seseorang melewati orang banyak menuju ke arah api neraka yang menyambar-nyambar. Dia menjerit sekuat tenaga dan bertanya-tanya, barangkali ada orang yang mampu membantunya. Dia menjerit sambil menyebutkan semua kebaikan yang telah dia lakukan. Bagaimana dia sering membantu orang tuanya, bagaimana dia tidak pernah meninggalkan puasanya, tidak pernah meninggalkan sholatnya, selalu bersedekah, dan rajin membaca Al-Quran. Dia terus menjerit lagi, namun tidak ada seseorang yang tampil membantunya. Para malaikat terus menyeret dia, dan mereka semakin dekat dengan kawah api neraka. Dia menoleh ke belakang, dan ini harapannya yang terakhir. Dia teringat. Tidak, Rasulullah pernah bersabda, bagaimana bersihnya seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari dari kotoran, begitu juga bersihnya orang yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari dari dosa-dosa mereka. Dia menjerit lagi sekuat tenaga, sholat saya, sholat saya, sholat saya. Kedua malaikat tidak berhenti dan terus menyeretnya ke tepi jurang neraka. Kembang api neraka yang membumbung terasa menyambar di mukanya. Dia menoleh ke belakang lagi, tapi matanya telah kering dari setiap harapan dan dia tidak memiliki apa-apa lagi yang tinggal dalam dirinya. Salah satu malaikat menolak dia dan masukkan ke kawah neraka. Dia mendapati dirinya terus melayang dan akhirnya jatuh ke dalam kawah api neraka menjulang tinggi selama 70 tahun. Setelah 70 tahun sengsara dibakar api, tiba-tiba terasa tangannya diraih oleh satu lengan. Dia ditarik kembali ke atas. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria yang sangat tua dengan jenggot putih yang panjang memegang tangannya. Mengapa kamu begitu terlambat bantu saya? Wahai sholatku, saya telah terjerumus ke dalam api neraka selama 70 tahun. Kenapa setelah tubuh saya hangus dan hampir hancur, baru kamu datang selamatkan saya? Kenapa? Orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kau lupa? Selama hidup di dunia, kamu selalu laksanakan saya pada saat-saat di akhir waktu. Setiap kali maghrib kamu fokus menonton TV dulu. Zuhur kamu lewat, kamu lebih mementingkan kerja daripada saya. Sholat asar dan subuh juga selalu di ujung waktu. Ingatkah kamu itu semua? Penjelasan pria itu mengejutkan dari tidur. Dia terjaga dan mengangkat kepalanya dari tidur. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat ketakutan. Ketika itu juga ia mendengar suara azan di kumandangkan menandai masuknya waktu sholat subuh. Dia bangun dengan cepat dan mengambil wudhu. Dia berjanji tidak akan melelehkan sholat lagi. Dia menyadari kesalahannya sekarang. Dia telah mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Benar. Hanya itu contoh yang dapat saya sampaikan tentang seseorang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah melalui mimpinya gitu. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan tentang larangan melalaikan sholat. Kita yang butuh Allah tibanya gitu kan. Disitulah digambarkan betapa perih amat sangat jika kita melalaikan sholat. Nah, pada surah Al-Ma'un, kalau nggak salah tentang ini. Tentang orang yang lalai sholat sama dengan orang yang mendustakan agama. Kayak, na'udzubillah min dzalik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.